وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. أما بعد، jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat sama-sama hadir melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Dalam rangka kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan kembali kajian kita. Selasa pagi kita mengkaji kitab Saydul Khatir, memburu lintasan pikiran. Kalau terjemahan kasarnya, memburu lintasan pikiran. Ini buku yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, karena beliau pernah merasa menyesal ketika pikiran-pikiran yang terlintas di benak beliau tidak dibukukan, tidak ditulis. Sehingga kemudian beliau diam sejenak, merenung, memburu pikiran-pikiran yang pernah terlintas, kemudian ditulis dalam kitab ini. Maka kitab ini ya berisi renungan-renungan ya, yang beliau dapatkan hasil dari ya pengalaman hidup beliau ya, yang sangat bagus yang insya Allah bisa kita ambil pelajarannya. Kita sudah membahas beberapa bagian dari kitab ini. Kita terakhir sampai halaman 119. Hakikat sabar. Oke. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tema hakikat sabar, halaman 119. Adapun orang-orang yang beragama dan para penuntut ilmu tenggelam dalam kefakiran, tunduk tanpa daya di bawah kekuasaan orang-orang yang zalim. Saat itulah setan mendapatkan celah untuk membuat manusia ragu dan mulai memprotes takdir yang telah Allah tentukan baginya. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan kesabaran dalam menghadapi kejadian-kejadian buruk yang menimpa dirinya di dunia. Ia harus tangguh berdebat dan berhadapan dengan iblis yang seringkali mengganggunya. Ia pun harus bersabar menghadapi kenyataan bahwa orang-orang kafir dan fasik menguasai kaum muslimin. Oke. Sabar adalah bagian dari ajaran pokok dalam Islam. Ada banyak sekali ayat tentang kesabaran. Bahkan ada banyak ulama yang membahas khusus kesabaran dalam Al-Quran. As-sabru fil Quran. Karena banyak sekali memang ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran. Sabar dalam bahasa Arab sabrun. Ya, ini sabar ini memang dari bahasa Arab. Tetapi sabar dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Pertama, sabar ketika menghadapi ujian. Ya, kita diuji dengan suatu ujian kemudian kita sabar. Ya, ada bencana,
mungkin ada kebakaran atau gempa bumi atau tanah longsor atau tsunami, ya dah. Itu sabar menghadapi musibah atau kehilangan barang, kehilangan anggota keluarga dan lain sebagainya. Itu sabar. Dalam bahasa Arab disebut sabrun, sabar. Tapi ada sabar ketika menahan atau menghadapi perlakuan tidak baik dari orang. Oke ya? Ada orang mukul kita, kemudian kita sabar. Oke ya, gitu ya. Ada orang menghina kita, kemudian kita sabar, gitu kan? Betul tak? Ya. Ada orang nyakitin kita, kita sabar. Ini juga kan sabar. Tapi dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qur'annya itu nggak disebut sobrun, tapi disebut hilmun. Oke ya, hilm. Jadi hilm itu kesabaran yang timbul akibat perlakuan yang tidak baik yang kita terima dari orang, gitu ya. Disakiti, ya, dihina, dipukul, ya, dizolimi, ya kan gitu ya. Kita sabar. Ya. Ini namanya apa? Hilm. Orangnya namanya Halim. Pernah dengar kata Halim? Ya, ada banyak orang namanya Halim. Ya, harus tahu nih, orang Halim itu artinya sabar, tapi sabarnya karena menahan perlakuan yang tidak baik dari orang. Gitu ya. Bahasanya kan sabar juga itu. Tapi kalau sabar karena menahan diri dari ujian, cobaan, ya, musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu namanya sabrun. Ya, sabrun. Kalau orangnya namanya sabir. Ya, atau dalam jamaknya sabirin, ya, wabasyiris sabirin. Ya. Tetapi ada juga arti sabar dalam artian tadi, ya, menahan diri dari perlakuan tidak baik yang kita dapatkan dari manusia, dari orang lain. Namanya apa tadi? Halim atau hilm. Ya, sama-sama sabar. Nah, di sini berbicara tentang sabar. Laisa fit taklifi syai'un as'abu minas sabr. Kata Ibnu Jauzi, tidak ada beban agama ini, kewajiban dalam agama ini yang lebih berat daripada sabar. Emang berat sabar itu. Maka pahalanya juga tidak terbatas. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa hitung. Maka seharusnya sabar itu nggak ada batasannya, karena pahalanya nggak ada batasannya. Sabar ada batasnya. Nanti pahala antum ada batasnya juga. Maka kalau pengen pahala nggak ada batasnya, sabar juga nggak ada batasnya. Tetapi sabar ini memang berat. Kata Ibnu Jauzi, nggak ada beban kewajiban agama ini yang lebih berat dari sabar. Alal qada, terhadap qada dan qadar yang kita terima. Wala fihi afdalu minar ridha bihi, dan tidak ada perkara yang lebih baik untuk kita lakukan, lebih mulia untuk kita jalankan, melebihi sikap ridha kepada qada dan qadar. Artinya sabar terhadap qada dan qadar itu berat. Nah, kemudian kita ridha dengan dan qada dan qadar. Maka ada ridha. Ridha atau merasa ini bahasa, memang bahasa Arab ini susah diterjemahkan semuanya. Karena bahasa kita ini miskin. Ya. Ya kayak tadi ya, sabar tadi ya. Bahasa Arabnya setidaknya ada dua, ada sabar, ada hilm. Tapi bahasa kita ya kita terjemahkan apa? Sabar, ya kan? Jadi kalau bahasa kekiniannya hilm itu mungkin slow ya. Slow itu orang yang kalau disakiti santai kan. Gitu. Jadi itu slow aja kan. Nah, ada juga ridha. Sabar, ridha. Jadi ketika kita menerima ujian, kita bertahan. Ya, itu sabar. Tapi kemudian kita tetap tersenyum dengan ujian itu, ini namanya ridha.
Ya kalau orang dapat menerima tertimpa suatu musibah, kemudian dia sedih, ya kan? Itu wajar. Tapi dia tetap sabar menerima itu. Tetapi menampakkan kesedihan, kan gitu ya. Orang kalau nggak menerima takdir, tidak sabar, maka dia ya ngumpat-ngumpat, ya kan? Dia akan ya mungkin memukul-mukul wajah, ya meratap dan lain sebagainya tuh. Ya, sampai sebagian mungkin mereka sampai menyalahkan Allah, ya ini itu dan lain sebagainya. Itu tidak sabar. Tapi kalau dia menahan kemudian menampakkan kesedihan, itu masih dianggap sabar. Tetapi kalau dia justru menampakkan kebahagiaan, itulah yang disebut dengan redha. Jadi menerima musibah tapi diterima dengan lapang dada, tetap tersenyum, tetap santai, ya gitu ya. Itu namanya redha. Nah redha ini ya tingkatan atasnya sabar, ya. Oke. Tadi dibacanya dari mana tuh? Sampai Adapun ya. Adapun orang-orang yang beragama dan para penuntut ilmu tenggelam dalam kefakiran. Nah, sabar kenapa berat? Karena seringkali takdir yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke ya? Kita kan pengen jadi orang kaya, ya kan? Hidup foya-foya. Apa aja punya. Pengen apa aja bisa, ya kan? Buktinya? Nggak ada. Buktinya ya, cari makan aja susah, kan gitu kan? Susah. Mau jalan kemana-mana nggak ada duit, mau apalagi mau jalan-jalan, mau ini, ya kan? Susah. Beli baju nggak punya duit, ya kan? Jadi ya itulah kebanyakan takdir yang kita terima sehingga menjadi berat karena tadi apa yang kita inginkan seringkali tidak sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Kita inginnya A, Allah berikan B. Kita pengennya B, Allah berikan C, ya kan seperti itu. Nah, maka dia berat. Fa min dzalika annaka idza ra'aita maghmuran bid dunya. Sebentar. Saya cari bahasa Arabnya sampai mana. Adapun orang-orang yang beragama Oke. Kita juga melihat kadang-kadang keadaan itu ya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan gitu ya. Kita kan pengennya begini, orang itu kalau dia taat beragama seharusnya kan Allah ngasih takdir yang baik ya. Paling enggak Allah ngasih kekayaan, paling enggak Allah ngasih kemudahan ya. Seringkali kebalikannya, orang ahli maksiat maka malah hidupnya enak kan gitu. Orang ahli maksiat hidupnya kayaknya mudah, gampang, ngelihat dia jalan-jalan terus, ya kan? Duitnya tidak habis-habis. Kita yang sering sholat, rajin pengajian, ya kan? Suka ngaji, kok susah-susah gini malah hidupnya kan? Malah miskin gitu. Adapun orang-orang yang beragama dan para penuntut ilmu biasanya dia tenggelam dalam kefakiran. Jadi dia ya banyak ujiannya justru gitu loh. Banyak cobaannya, hidupnya malah susah. Benar nggak? Yang sering kita lihat gitu ya. Jadi ini orang kayaknya kok tidak pernah ibadah, jauh dari Allah, malah hidupnya enak banget gitu kan. Kita ini yang dekat dengan Allah, banyak ibadah, kok malah susah begitu. Ya kan? Maqhurun tahta wilayati dzalika zalim. Kemudian kadang-kadang dizalimi orang. Kita baik kok malah dizalimi. Ya seperti sekarang kita ngelihat ya, antara Israel dengan Palestina. Jangan dengan Iran dulu, dengan Palestina dulu. Jadi Israel ini kan ya bisa dibilang penjahat lah. Ya kurang apa lagi. Jadi kezalimannya udah nggak bisa ditimbang lagi, sudah melampaui batas-batas akal sehat, batas-batas moral, batas-batas peraturan internasional, udah nggak ada. Tapi justru banyak yang bantu kan gitu. Banyak yang bantu. Kemudian ya senjatanya banyak yang ngasih.
Ini yang dizalimi orang Palestina, ya, yang disakiti, yang dijajah, yang ditindas, kok malah kayak gitu. Padahal mereka kan baik, mereka Islam, mereka baik, mereka orangnya ini. Gitu. Jadi para ahli ilmu dan orang-orang baik seringkali kita temukan makhurina tahta wilayati dzalika zalim, berada di bawah kekuasaan orang-orangnya zalim. Jadi kita sering melihat malah orang-orang yang baik itu malah dia ditindas, malah dia ya nasibnya tidak baik gitu loh. Ini yang membuat kita ya sabar. Artinya maka sebagian mungkin kalau dia tidak sabar kan berpikir Tuhan ini ada apa enggak sih? Ya. Ini orang tahu, orang Palestina ini kan sudah muslim ya. Kok enggak dibantu-bantu gitu, enggak ada pertolongan dari Allah, gimana ngancurin orang-orang Yahudi itu kayak ngancurin umatnya Nabi Lut ya kayak gitu. Atau kayak umatnya Nabi Soleh atau kayak umatnya nabi-nabi terdahulu gitu kan. Ditenggelamin aja dalam bumi atau dihujani dengan hujan batu dan oh enggak ini kan. Jadi kita justru melihat kadang-kadang orang baik itu malah keadaannya tadi. Nah, ini semuanya ujian ini. Ini kan kita diuji ketika melihat seperti itu. Banyak orang, mohon maaf, dia ateis karena melihat keadaan seperti ini. Kalau ada Tuhan, kenapa orang baik malah ditindas? Kalau ada Tuhan, kenapa orang itu tidak baik malah dia berkuasa? Orang itu jahat malah dia ya, hidupnya nyaman-nyaman aja gitu. Fahina idin yajidu syaitanu tariqan lil waswas. Disinilah kemudian setan itu membisikkan, betul lah, ya, membisikkan dalam pikiran kita. Gitu. Wa yabtadi bil qadhi fi hikmatil qadar. Akhirnya kemudian mana tadi? Setan mendapatkan celah untuk membuat manusia ragu, memulai memprotes takdir yang telah Allah tetapkan baginya. Ya tadi, ya Allah, saya ini udah baik, tapi kok ya kan? Kayak gini-gini aja, gitu ya. Itu orang yang tidak benar kok, dia malah ya enak-enak aja. Gitu. Fayahtaju al-mu'minu ila sabri ala ma yalqa min ad-dharri fid dunya. Maka disinilah orang yang beriman membutuhkan kesabaran dalam menghadapi kejadian-kejadian buruk yang menimpa dirinya di dunia ini. Wa ala jidali iblis dzalika. Ya juga harus tangguh berdebat berhadapan dengan iblis, ya kan? Yang seringkali mengganggunya, ya kan? Wa kadzalika fi taslitil kuffar 'alal muslimin. Begitu juga harus bersabar menghadapi kenyataan bahwa orang kafir dan fasik menguasai kaum muslimin. Betul tak? Ya tadi. Di dunia ini lihat. Ya. Amerika ya, yang sedemikian rupa. Ya, dia menjajah ini, menjajah itu, dia ini itu dan lain sebagainya. Justru dia menguasai negara-negara muslim itu. Kenapa nggak ada yang berani membela Palestina? Karena semuanya di bawah ketiak Amerika, ya kan, coba dikuasai Amerika. Ya, maka akhirnya kita melihat, saya membayangkan gini ya, beliau ini Ibnul Jauzi ini, beliau kan hidup kalau nggak salah di abad ke-5 atau ke-6. Ya. Jadi sekarang kita abad ke-15. Di zaman dulu pun sudah seperti itu gitu. Banyak orang zalim itu yang justru dia yang mendapatkan posisi, mendapatkan ya kekuasaan. Orang baik malah dia ditindas, dizalimi. Sejak dulu kayak gitu. Ya. Maka ya sinilah titik ujian kesabaran kita. Ya. Betul, ini benar-benar, dan kita menghadapi kehidupan baik dalam skala kecil ya negara kita, atau dalam skala global yang kita lihat, yang kita saksikan akhir-akhir ini kayak gitu. Yang dizalimi, yang benar malah dizalimi, yang jahat dia malah berkuasa, kan seperti itu. Sehingga kita seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Gimana cara kita membantu sahabat-sahabat kita yang di Palestina? Nggak ada. Orang kalau nggak sabar tadi ya, akhirnya tadi yang menganggap di mana Tuhan ini, itu hamba-hambanya, kok tidak
dibela dan dibantu. Ya, malah yang zalim dibiarkan dia berkuasa dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ini ujian kesabaran. Karena dengan takdir yang seperti itu, ya celah setan untuk masuk, memberikan was-was, memberikan godaan-godaan ya dalam hati kita itu ya besar, ya kan? Ya, kita lanjut. Lebih daripada itu, seorang mukmin harus bersabar menghadapi kenyataan bahwa hewan-hewan dan anak kecil diperlakukan semena-mena. Barangkali dengan cara seperti inilah imannya akan semakin tebal. Ya, kita melihat ya yang terjadi di Palestina itu anak-anak. Sekarang ini yang terjadi di Gaza itu kan mereka kelaparan. Mereka itu kan sudah di ya dikepung kan sama Israel itu. Jadi nggak ada bantuan apapun yang bisa masuk kecuali lewat Israel sama Amerika, kan? Jadi orang-orang itu kelaparan semuanya. Nah, ada dikasih semuanya nih, orangnya di Pangkal Pinang. Ya. Dikasih bantuannya di mana? Bantuannya ada di Mentok sana atau kejauhan ya. Mungkin ada di tengah-tengah sini, anggaplah ada di IAIN sana gitu ya. Ya, lumayan kan dari sini ke sana. Itu di sini tempat pengungsian. Mereka kan lapar. Ada bantuannya di sana. Akhirnya mereka kan jalan kaki, sama rebutan, kemudian gitu ditembakin sebagiannya. Ya kan? Maka setiap hari itu lebih dari 50 orang meninggal karena mencari bantuan, mencari makanan. Kalau dulu makanan itu kan diserahkan ke kamp-kamp pengungsian itu. Jadi ada lembaga internasional yang menangani itu. Jadi bantuan kemudian diserahkan sekarang enggak, mereka itu disuruh ngambil. Dan ngambilnya bisa tadi puluhan kilo dari tempat pengungsian mereka. Dan dari tempat mereka tinggal dengan ngambil bantuan tadi itu kadang-kadang ya pesawat-pesawat tempur Amerika Israel berkeliaran, kemudian drone-dronenya ya, dan mereka menembaki siapa aja yang terserah, udah kayak nggak ada harganya gitu nyawa manusia, ya kan, sampai seperti itu. Nggak peduli anak-anak, nggak peduli orang tua, nggak peduli perempuan ya. Bahkan semalam tuh saya melihat ada orang yang meninggal karena mencari bantuan tadi ya, mencari ya bantuan bahan makanan pokok saja, bahan makanan pokok saja. Itu dia mati, perutnya benar-benar kosong ya, jadi orangnya sudah kurus, udah gitu nyari gandum aja, nyari tepung gandum, kemudian ditembak mati ya. Luar biasa memang ya kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Tapi itulah Allah tidak diam ya, semua itu akan dicatat. Mereka pernah melakukan itu dan kemudian mereka hinakan, dijadikan sebagai kera monyet ya kan, dikutuk menjadi babi, dan mereka itu dulu kan sejarahnya seperti itu. Kedepannya mereka kan, jadi mereka memang bangsa pilihan. Mereka dulu itu dipilih oleh Allah sebagai bangsa untuk menyelamatkan umat manusia gitu loh. Ya, mereka dikasih wahyu, mereka dikasih kepandaian, kecerdasan. Ya, seharusnya mereka gunakan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, memberikan penjelasan tentang ajaran agama atau ajaran dari Allah, tapi mereka malah zalim, ya kan gitu ya. Nah, sekarang mereka juga begitu. Tapi Allah ya akan membalas, tinggal tunggu aja waktunya, ya kan. Maka ada istilahnya Allahu yumhil wala yuhmil. Allah itu menangguhkan, bukan melupakan. Nah, dia. Jadi semua keburukan atau kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang yang kita lihat kayak nggak ada balasannya, ingat Allah menangguhkan, bukan melupakan. Jadi Allah nunggu waktu yang tepat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan apa
peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, justru Allah buka pintu segala sesuatu. Justru seakan-akan terbuka pintu-pintu untuk berbuat zalim. Israel sekarang kan terbuka pintu untuk berbuat zalim. Bantuan dari Amerika, dari Eropa, dari negara-negara Barat itu terbuka lebar. Mereka mau senjata apapun bisa kan gitu ya, untuk menzalimi warga Palestina. Jadi ketika mereka zalim, justru dibuka pintu-pintu untuk mereka semakin zalim. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Ketika mereka bangga dengan kejahatan, kezaliman yang mereka lakukan, Allah ambil sekonyong-konyong. Allah azab dengan seketika. Kemudian mereka bermuka masam. Oke. Ini ya takdir yang kita alami, yang kita lihat kadang-kadang membuat kita ragu. Itu juga cara syaitan untuk memasukkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Kita lanjut. Adapun hal-hal yang dapat menguatkan iman ada dua, yaitu akal dan nakal. Nakal terdiri atas dua hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang berasal dari Al-Quran terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, keterangan tentang sebab-sebab diberikannya nikmat kepada orang-orang yang kafir. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa penangguhan yang kami berikan kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah agar bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang pedih." Surat Ali Imran surah ketiga ayat 178. Oke. Nah, ketika melihat keadaan yang seperti ini, takdir yang kita dapatkan tidak sama dengan yang kita inginkan. Kenyataan yang kita lihat seringkali berbeda dengan apa yang kita pelajari dari agama kita. Yang kita pelajari dari agama kita tadi, orang baik dapat kebaikan, orang buruk dapat keburukan. Kebenaran pasti akan menang. Ternyata kita mendapati kejahatan kok malah dia yang menang menzalimi. Orang-orang yang zalim justru malah dia di atas. Nah, cara untuk menanggulangi supaya tidak kita terbawa pada bisikan setan, agar kita lari dari agama kita, atau bahkan kemudian tidak percaya kalau ada Tuhan yang mengatur, kenapa masih ada orang yang dizalimi, orang yang disakiti, padahal orang-orang itu orang yang taat beribadah, orang yang baik beragamanya. Mana Tuhan ini? Ngelihat hambanya dizalimi kayak gitu kan, masa diam aja? Mana Allah ini ngelihat 2 juta hambanya di Palestina itu kok dizalimi dengan musuh-musuh Allah itu, kok diam saja kan gitu ya? Ini kadang-kadang membuat kita ragu. Nah, cara kita menangkis pemahaman seperti itu dengan dua. Yang pertama dengan akal dan dengan nakal. Akal, nakal. Akal itu artinya pemahaman kita, pikiran kita yang jernih. Allah kasih kita sebagai manusia ini nikmat akal, kita bisa berpikir, bisa mencerna. Maka caranya kita pikirkan dengan jernih. Jangan justru ke bawah emosi sesaat. Kan gitu ya. Kita pikirkan dengan jernih. Yang kedua, nakal. Nakal ini dalil dari Quran atau hadis. Artinya kalau kita berpegang dengan Quran dan hadis, kemudian kita juga berpegang dengan akal sehat, pikiran kita yang jernih, insya Allah kita nggak akan kebawa bisikan-bisikan setan yang tadi, yang justru membuat kita ragu dengan keimanan kita, membuat kita ragu dengan Allah sebagai Tuhan kita Jadi pegang dua ini, akal dan nakal, dalil dari akal pikiran kita, kemudian dalil dari Quran dan Sunnah. Nah, di antara Qurannya Allah mengatakan ini, wala tahsabannal ladzina, jangan sekali-kali orang kafir mengatakan innama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu
kufra liyazdadu itsma. Jangan merasa orang-orang kafir itu ketika mereka berbuat zalim, berbuat jahat, kemudian dibiarin, ya, kayaknya baik. Oh, berarti Israel yang menang. Buktinya apa? Buktinya dia leluasa melakukan itu, kan? Tuhan membiarkan, berarti kan dia benar, dia menang. Maka kemarin ketika Amerika ini kan 2 hari yang lalu mengebom itu ya, mengebom pangkalan nuklir Iran yang tidak bisa ditembus oleh Israel. Artinya senjata yang dimiliki oleh Israel itu tidak bisa menembus pangkalan nuklir itu ya, Iran. Karena dia di Iran itu kan tanahnya bebatuan, jadi batu-batu, gunung-gunung. Nah, pengayaan uranium ini, ya kan, atau pengolahan bahan nuklir ini itu kan ditaruh di bawah tanah sekitar 60-90 meter di bawah tanah, yang tanahnya itu bebatuan, gunung-gunung gitu ya. Jadi Israel nggak bisa nembus ini, nggak bisa nembus. Memang dia ya paling nyerang yang di atas gitu kan, yang di atas. Tapi di bawah nggak bisa nembus, karena rudal-rudal itu kan biasanya kena tanah dia langsung meledak gitu. Jadi butuh rudal yang dia nembus dulu ke bawah puluhan meter baru meledak di dalam gitu. Itu nggak ada yang punya kecuali Amerika. Jadi rudal itu dia bisa masuk tank sampai 90 meter, kemudian di dalam itu baru meledak. Ya. Israel kan nggak punya itu. Yang punya cuma Amerika. Nah, Israel udah berapa kali minta tolong Amerika untuk melakukan itu, tetapi masih tarik ulur. Nah, 2 hari yang lalu Amerika melakukan itu. Jadi ngebom 3 pangkalan nuklir ya, atau pengayaan uranium itu di 3 tempat yang memang tidak bisa ditembus oleh Israel. Nah, akhirnya itu. Nah, setelah mereka melakukan itu, ya Israel senang. Apa ucapannya? Semoga Tuhan memberkati Donald Trump. Semoga Tuhan memberkati Israel. Ya kan gitu ya. Jadi mereka merasa perbuatan itu direstui oleh Allah. Ya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada yang bisa ngelawan kok. Buktinya apa? Buktinya tidak ada yang bisa. Nah, maka Amerika sekarang merasa ya adidaya, betul. Ya. Jadi pesawatnya itu membawa bom yang sedemikian besar itu selama sekitar 37 jam dari Amerika sampai Iran, dan itu tidak terlacak sama sekali oleh radar gitu. Jadi saking canggihnya ya, bisa terlacak oleh radar. Jadi masuk keluar itu kayak santuy gitu ya, nggak bisa. Sehingga mereka merasa nggak ada kekuatan militer yang melebihi kita. Lihat saja, nggak ada yang bisa menangkal. Bahkan untuk mengetahui saja nggak ada yang tahu, ya kan gitu ya. Artinya mereka teknologinya lebih canggih. Senjata-senjata mereka, alat-alat mereka tidak terpantau oleh radar, gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa jumawa, mereka merasa adidaya, mereka merasa besar, dan mereka menganggap tadi, ini direstui oleh Allah ini, ya kan? Buktinya, nah seperti itu. Allah mengatakan jangan orang yang zalim, ketika Allah biarkan, jangan merasa itu baik bagi dia. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami biarkan supaya tambah banyak dosanya, nanti ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menyesalnya lebih parah. Orang, mohon maaf, semakin tinggi maka semakin sakit ketika jatuh. Ada orang yang kadang-kadang berbuat maksiat atau suatu kejahatan ya kecil. Contoh lah, seumpamanya ini contoh ya. Ini pejabat nih. Ini mungkin berapa kali pernah saya contohkan. Dia ketika memegang desa, dia jadi kepala desa, ya. Dia korupsi, nggak kelihatan, maksudnya nggak ketahuan, ya kan? Nggak ketahuan dia korupsi. Akhirnya karirnya naik lagi dia, jadi camat, semuanya kan. Ya, di camat dia tetap juga korupsi, berbuat kezaliman, ya.
Akhirnya naik lagi jadi bupati, wali kota, ya kan? Korupsi lagi, naik lagi, sampai ketika dia jadi presiden, seumpamanya nih, baru ketahuan kemudian akhirnya jatuhnya sakit. Ya, ketika dia ketahuan dengan kejahatannya itu, akhirnya sakit. Seluruh Indonesia tahu. Kalau ketika dia jadi kepala desa tadi ya, dia korupsi, kemudian ketahuan, ya gitu ya, ditangkap KPK, seumpamanya. Pasti paling yang tahu kan orang sekampung aja, ya kan? Artinya ketika itu ya memang sakit, tapi ya sakit cuman orang tahu kejahatan dia, keburukan dia sekampung aja kan. Tapi Allah biarkan itu, ya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan itu, sehingga dia naik lagi, nambah lagi ya kan. Orang berbuat dosa itu memang seperti minum air laut, nggak akan puas. Ya, nggak ketahuan nih, ya gitu. Nggak ketahuan nih, nambah terus itu. Ya kan bisa jadi ya, orang-orang korupsi itu, ya nggak ketahuan nih, dikit nambah. Ketika sudah di atas ketahuan, nah orang seluruh Indonesia tahu, maka dia jatuhnya semakin sakit. Dulu ketika di bawah-bawah Allah biarkan, orang kasih kesempatan dia nggak tobat-tobat gitu lah. Ya, dia ada, sehingga ketika sudah di atas, ya Allah ambil sekonyong-konyong, akhirnya jatuhnya sakit. Maka Allah mengatakan begitu. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka agar bertambah dosa. Ketika bertambah dosa, maka azabnya semakin besar. Ketika azabnya semakin besar, semakin sakit dia ketika mendapatkan siksaan itu. Kan seperti itu. Maka ketika kita, naudzubillah, ketika kita merasa banyak dosa, kok hidupnya malah enak, nah ini harus hati-hati gitu, ya. Jadi harus kita, aduh, ini saya ini jarang sholat kok malah enak-enak aja ini hidup ini kan, karir lancar ini kan. Nah ini harus kita pikir, jangan-jangan ini ujian ini ujian dari Allah juga, ya. Karena kalau kita lupa, justru nanti ketika kita sudah di atas, Allah jatuhkan, rasanya semakin sakit. Ya, nah dengan kayak gini akhirnya kita bisa berpegang, oh jadi orang-orang zalim, ya, yang seakan-akan ya tidak ada yang bisa melawan itu, ya itu Allah memang biarkan dia supaya nanti semakin, nah gitu ya, supaya nanti semakin sakit ketika Allah menyiksanya, gitu. Sehingga kita tidak menyalahkan lagi takdir. Oh, bukan berarti Allah nggak ada, bukan berarti Allah membiarkan, tapi Allah menangguhkan saja. Allah masih nunggu waktu. Sebenarnya ngasih kesempatan juga untuk bertaubat, kan gitu. Ya, kita lanjut. Sekiranya bukan karena hendak mencegah manusia untuk menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami membuatkan bagi orang-orang yang kafir dengan Tuhan yang Maha Pemurah atap-atap perak bagi rumah mereka. Nah, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat tadi orang-orang kafir itu malah rumah-rumahnya, atap-atap rumahnya dari perak-perak gitu ya. Tadi orang-orang kafir kok malah kaya-kaya, malah hidupnya nyaman-nyaman, betul tak? Ya, cobalah kita lihat di sekitar kita itu. Ya, yang kaya-kaya kok malah yang nggak beragama gitu. Yang kaya-kaya kok malah nggak pernah ibadah, yang kaya-kaya kok malah menyekutukan Allah, ya kan gitu. Nah, ini. Tapi memang Allah ingin menjadikan manusia itu bermacam-macam. Jadi ada hikmahnya. Ya. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan. Kalau Allah seumpamanya menghendaki, ya, dijadikan satu, ya nggak akan dikasih yang kayak gitu, tapi dikasih macam-macam, sehingga itu bagi kita sebagai ujian. Oh ya, Allah kasih orang yang tadi yang jauh dari dia justru dikasih kenikmatan dunia. Nah, kita diuji sabar apa enggak kita. Kalau kita beribadah ini inginnya dunia atau ingin Allah. Kalau seumpamanya harusnya saya beribadah kemudian saya jadi orang kaya, berarti ibadah kita bukan untuk Allah dong, ya kan? Itu orang nggak pernah ibadah kok kaya, saya ibadah terus miskin aja. Nah, berarti ibadahnya untuk apa kan? Ya, berarti niat ibadahnya untuk kaya kan gitu kan? Kita bukan ibadah bukan untuk kaya. Kita beribadah itu untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Ya kan?
Ini kewajiban kita. Allah udah ngasih kita. Ya. Jadi ada orang dikasih, kemudian dia membalas kebaikan itu, maka kita kan menganggap orang itu benar. Ada orang dikasih, tapi dia tidak menganggap. Ada orang contohnya, ada orang digaji. Satunya digaji itu dia bekerja. Ada orang yang digaji bulanan, tapi dia nggak bekerja. Kira-kira yang benar yang mana? Ya, yang pertama kan bagi kita kan. Ini orang digaji, dia dapat nikmat, kemudian dia juga bekerja, melakukan kewajiban. Kita itu ini dalam beribadah itu. Jadi masalah kaya apa enggak, nanti dulu. Tapi Allah sudah ngasih kita nikmat, kita ibadah. Nah, orang yang dikasih Allah nikmat sedemikian rupa, terus dia nggak ibadah, itu dia salah. Ya, kita jangan ngikut dia gitu. Walaupun kelihatannya enak, tapi dia salah. Seperti kita melihat orang yang digaji tiap bulan, tapi tidak menjalankan kewajiban gitu. Ya kan? Ya memang enak hidupnya, tapi kan kita secara akal sehat kita menganggap orang itu tidak benar ini. Nah, kita ini sudah benar. Masalah hidup susah pada itu di belakangnya. Yang kita lakukan menjalankan kewajiban ini ya adalah karena sebagai bentuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Sedikit lagi ya. Ya, sambil nunggu waktu syuruk. Ya. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Quran Surah Al-Isra ayat ke-70, surah 17 ayat 16. Ya. Ini ayat bunyinya gini ya. Ini kan tidak ada bunyi Al-Qur'annya. Saya bacakan bunyi Al-Qur'annya. Nanti pemahamannya coba kita lihat sama-sama. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Ketika kami ingin menghancurkan suatu kaum, kami perintahkan orang-orang kaya gitu ya, orang-orang terpandang, tokoh-tokoh itu untuk taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, tetapi mereka berbuat fasik, maka kami hancurkan. Artinya begini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan suatu kaum, ini dikasih dulu kenikmatan. Ya. Ini orang-orang yang hidup mewah itu dikasih kenikmatan dulu. Tapi di samping dikasih kenikmatan, dikasih perintah. Ini nikmat yang kamu dapatkan, kamu harus sholat ya. Ini yang kamu harus bersyukur ya. Ini kamu harus zakat ya. Ini kan gitu, dikasih nikmat. Orang ini tidak menjalankan perintah Allah. Ya, maka kemudian setelah itu Allah binasakan. Ya, jadi Allah ingin menghancurkan suatu kaum, diberikan kenikmatan dulu. Sambil diberikan kenikmatan, dikasih perintah. Dia tidak menjalankan perintah, akhirnya dibinasakan. Tapi ada satu bacaan. Ini tadi yang saya baca begini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Amarna itu kami perintahkan. Tapi ada bacaan lain amarna. Ada tasydid di mimnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apabila kami ingin menghancurkan suatu kaum, amarna, kalau ada tasydidnya itu artinya kami berikan posisi orang-orang kaya. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan suatu kaum, maka yang dijadikan berkuasa adalah orang-orang kaya. Bukan orang-orang baik. Bukan orang-orang yang berintegritas. Nah, mohon maaf ini, kita di Indonesia ini, kita sudah mulai masuk ke sana. Fenomena perpolitikan kita ini, bukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang baik, siapa yang kaya atau tidak kaya. Antum mau sebaik apapun, sehebat apapun, tidak punya modal, nggak akan kepilih. Betul nggak? Orang mohon maaf, sebrengsek apapun, ya, dia punya banyak duit, ya, dia punya modal besar, bisa kepilih. Bener nggak? Sehingga yang menjadi penguasa-penguasa kita adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang benar. Allah ketika ingin menghancurkan suatu kaum, yang dijadikan sebagai orang yang berkuasa adalah orang-orang kaya, orang-orang yang hidup mewah. Kita nggak sadar, kita sudah mulai masuk ke situ sekarang. Benar nggak?
Ya kenyataannya begitu. Demokrasi kita bukan demokrasi memilih yang baik, memilih yang demokrasi kita memilih siapa yang kaya. Kita juga kadang-kadang terlibat. Kita kadang-kadang milih juga amplop mana yang tebal kan. Nah, serangan fajarnya berapa? Kita tuh ke bawah situ. Akhirnya yang jadi pemimpin siapa? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidup mewah itu. Kita nggak sadar. Bukan hanya di lingkup kecil kita dipakai, hampir sudah menasional kan. Sehingga kadang-kadang yang menjadi wakil-wakil kita, ya, di dewan-dewan rakyat itu ya orang-orang yang nggak paham, nggak punya tupoksi, meritokrasi, gitu kan nggak ada kepakaran. Gitu. Yang penting mereka kan punya modal, ya. Ya mohon maaf, bandar narkoba pun bisa. Jadi ya bandar judi bisa dia jadi penguasa di negeri kita. Yang penting punya antum ahli ibadah, orang top seumpamanya ya. Dia profesor dari luar negeri, punya kualitas keilmuan luar biasa. Tidak ada modal. Kita sudah mulai masuk ke situ, kita sadari ini peringatan dari Allah. Ayatnya di surat Al-Isra ayat 16. Ya. Jadi kalau dibaca amarna kami perintahkan, tapi kalau dibaca amarna kami beri kekuasaan. Jadi saya lebih condong kepada yang kedua. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan suatu kaum, orang-orang kaya itu dijadikan sebagai penguasa. Ya, diberikan posisi, diberikan pangkat, diberikan jabatan mengendalikan urusan manusia. Akhirnya apa? Nggak punya orang nggak punya keilmuan, nggak punya kapasitas, nggak punya ini. Ya, kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Nah, keadaan demokrasi kita sudah ke situ sekarang. Bisa nggak? Bisa kalau kita mau sama-sama kita kembalikan. Ya demokrasi ini baik. Kita disuruh milih sesuai dengan keinginan kita kan, tidak dipilihkan orang. Tetapi tadi, sekarang butuh modal besar sehingga orang baik belum tentu bisa kepilih. Ya. Nah orang kaya kemungkinan besar bisa kepilih. Kenyataan di lapangan kita lihat sama-sama di tempat kita. Ya maka ini peringatan. Kalau ini kita biarkan, ya, saya nggak tahu. Ya, kata Pak Prabowo 2030 hancur Indonesia kan? Na'udzubillah, kita juga nggak ingin seperti itu. Tapi kita harus perbaiki. Nah, mulai dari diri kita sendiri. Artinya ketika kita milih pemimpin-pemimpin kita, jangan hanya karena kayanya tadi, jangan hanya karena amplopnya, jangan hanya karena serangan fajarnya. Pahamkan kepada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat terkecil kita. Kadang-kadang malah kita terlibat. Ya kan, kita ngajak orang, kawan-kawan masjid lagi yang diajak kan, nih dapat nih 200.000, mau tak milih silakan. Ada kayak gitu. Ini ngajaknya malah ngajak jamaah masjid ya kan? Jangan terlibat ya. Ya mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengikis dikit-dikit sambil memahamkan. Akhirnya ke depannya yang terpilih benar-benar orang yang punya kapasitas, orang yang benar-benar bagus, ya, orang yang benar-benar baik. Ya seperti itu, bukan hanya kaya. Ini yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.